informasinya itu berarti kebocoran sebuah rahasia negara katanya begitu. Dan pantas untuk masuk ranah hukum. Ya kalau dibawa ke ranah hukum itu banyak itu. Bukan hanya soal rahasia. Dia menyebarkan berita itu hoax, bohong itu bisa gampang sekali dicari pasalnya. Bisa masuk penjara dia. DI ini bisa masuk penjara. Apalagi kan Pak Mahfud bilang gampang cari pasalnya. Kan kalau ini benar, apakah ini bisa dikategorikan sebagai membocorkan rahasia negara? Nyatanya tidak benar. Seandainya pun itu benar, gitu kan? Saya tweet di Twitter, seandainya pun benar, sebagai lawyer dia tahu bahwa itu rahasia. Karena putusan baru terbuka sesudah diputuskan. Jadi sebagai profesional dia tahu ini rahasia. Kalau dia bocorkan, itu etika profesional sebagai advokat itu bisa dipersoalkan. Hanya etika profesi saja, Prof? Karena itu kalau menurut saya ini solusinya itu etika. Kalau Prof Jimli melihat ini kena sanksi dari sisi etika profesi. Iya, blacklist. Di blacklist dari berperkara di MK, tidak boleh lagi. Nah, begitu juga kalau pegawai, bisa aja ada pegawai iseng, bisa juga ada pegawai yang, karena mereka mestinya tahu belum ada putusan. Misalnya seperti Denny Indrayana yang juga berprofesi sebagai pengacara di Mahkamah Konstitusi, Prof Jimli melihat yang paling efektif adalah di blacklist. Ya. Tapi apa landasannya kenapa dia tidak boleh berpraktek? Karena, tapi kita mesti tegas. Walaupun teman sendiri, keluarga sendiri, kalau salah ya kita harus tegas. Jadi saya berharap MK itu cepat bertindak. So, kalau enggak, ini terus. Cepat bertindak maksudnya, Prof? Rapat RPH-MK, kode etiknya dipanggil dikonfrontir antara pihak DI dengan yang disangkakan narasumber. Nah, di sidang. Kan pasti tidak akan majelis kehormatan. Kan pasti nggak akan ketemu, Prof. Kalau dia tidak ketemu, pecat. Kalau dia tidak mau datang, berarti siapa yang benar. dipecat sih, Prof, maksudnya? Iya, pegawai itu kalau dia nggak mau datang. Kalau Denny Indrayana tidak mau datang, dipanggil oleh misalnya majelis kehormatan, ya berarti benar. Nah, langsung di blacklist. Kita mesti tegas. MK itu dalam sejarah belum pernah image-nya itu di bawah Mahkamah Agung, belum pernah. Tetapi menurut hasil survei, survei Kompas, image public trust-nya MK itu di bawah Mahkamah Agung. Nah, MK ini jangan sampai makin terpuruk. Saya nggak tega. Kita membuatnya dulu capek.